Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mount Olive yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak percaya kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Karena kita tahu masa-masa sekarang ini pandemi yang belum berakhir, tapi kita tetap belajar melekat kepada Dia. Kita tetap belajar untuk hidup seturut dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Biar Tuhan yang pimpin dan berkati ibadah kita pada pagi hari ini. Biar nama Yesus yang selalu dipermuliakan. Kita akan tundukkan kepala kita memasuki di dalam doa kita. Glory haleluya Jesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami tahu hari-hari yang kami lewati saat ini hari-hari yang penuh banyak masalah yang mungkin membuat kami takut di dalam menghadapi hari-hari kami, Bapa. Tapi kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau yang senantiasa memegang kami dan tidak pernah melepaskan kami sedetik pun di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ajar kami selalu memandang kepadamu Bapa, menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Kami ingin pada satu saat nanti, di mana kami boleh bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau Bapa, kami boleh mendapatinya. Betapa Engkau begitu baik buat kami Bapa. Penyertaan-Mu begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan kami Bapa untuk selalu memandang kepadamu. Kuatkan kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di sini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau sedang memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Glory haleluya Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Glory haleluya Jesus. Kami mau mengatakan betapa besarnya Engkau dan betapa ajaibnya Engkau di dalam kehidupan kami.
luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Tapi Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Layaklah Kau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Glory haleluya. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Kami siap memuji, menyembah dan meninggikan Engkau. Karena Engkau yang patut kami puji dan kami sembah di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang merasakan betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus ajaib. Silakan duduk, kita akan angkat satu pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Tuhan kita besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah kuasanya. Kau berlindung dalam
besar. Tuhan kita luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu kalau kita melekat dengan Dia, maka Dia juga akan melekat dengan kita. Oleh sebab itu kita perlu mencari Dia dan menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan bungkus untuk hamba-Nya dan memberkati kita semua melalui firman yang sebentar akan disampaikan. Kita akan angkat satu pujian. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapa, bentuk kami seturut dengan bejana-Mu, supaya kami boleh menjadi bejana-bejana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya yang bagimu Bapa. Berdiriku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, jadikanku
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kami adalah bencana-bencana-Mu Tuhan. Bentuk kami dan pakai kami boleh menjadi alat-Mu. Dimanapun Tuhan menempatkan kami percaya itu adalah yang terbaik. Walaupun luar kami hina, tapi kalau kami dikuduskan, kami berhak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia. Berfirmanlah kepada kami Tuhan pada saat ini, biar kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan orang-orang sakit Tuhan sembuhkan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan GPI Mount Olive Family. Tentu semua dalam keadaan baik. Baik kita yang saat ini beribadah on-site maupun secara online, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya 48 sampai 51. Saya akan bacakan ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 48 sampai 51, perkelahian Daud dan Goliat. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Khotbah ini berjudul pembelaan Tuhan. Kalau saya boleh tambahin sedikit, untuk kita orang-orang kecil, pembelaan Tuhan. Seringkali masalah diumpamakan seperti Goliat yang besar. Jadi masalah itu seringkali datang dan gambarannya seperti Goliat. Dan kita ini Daud yang kecil. Tapi untung Tuhan kita maha besar. Yang setuju bilang amin. Jadi walaupun Goliat itu besar, tapi Tuhan kita maha besar. Ya, pemimpin pujian hari ini bertemakan Tuhan itu besar. Dan pada awal pemimpin pujian sudah berkata, biarlah kita melekat sama Tuhan. Betul saudara, seperti Daud yang melekat sama Tuhan. Jadi walaupun musuhnya besar, tapi dia melihat, wow, Tuhannya, bahkan Tuhan kita juga maha besar. Amin. Sehingga Goliat bisa dikalahkan. Saudara, sama-sama kita akan menyimak ada 3 pembelaan Tuhan bagi orang kecil. Dari bacaan kita ini sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan.
Pada ayat yang ke-48, izinkanlah saya mengatakan hal yang pertama, pembelaan Tuhan bagi orang kecil adalah Tuhan memberikan keberanian buat kita. Tuhan memberikan keberanian. Pada ayat 48 ada kata ketika. Ini ketika, saudara. Berarti kita mesti tahu waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, nyanyi gampang, saudara. Tapi kok disuruh nunggu? Nah, ini. Kita mesti belajar, saudara, untuk sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan nggak selalu sama dengan waktu kita. Jadi andai kata memang kita mesti menunggu, mari jangan marah pada waktu nunggu. Dan jangan bimbang, dan juga jangan undur dari Tuhan. Tapi semakin kita tidak berdaya, kita semakin memeluk Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Setuju bilang amin, saudara? Ya, jangan pernah marah, jangan kecewa, jangan undur, saudara. Itu tidak akan membuat kita lebih baik. Tapi melekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, jujur itu memang maunya Tuhan, saudara. Tuhan tunggu supaya kita bisa mengalami itu. Tapi memang kita jangan selalu kepepet baru mepet, saudara. Tapi biarlah walaupun tanpa ada masalah, tanpa goliat yang besar pun, kita tetap dekat sama Tuhan. Amin. Tuhan memberikan keberanian, itu sebabnya supaya kita sabar menunggu waktu Tuhan. Pada ayat 48 orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud. Wah, orang Filistinnya aktif. Maju. Kadang-kadang kitanya diam tapi masalah datang, bertubi-tubi. Nah, izinkanlah di sini kita mau belajar. Tuhan memberikan keberanian bukan hanya menunggu, tapi juga mendeteksi kekuatan lawan. Jadi buka mata, buka telinga. Ya jangan merem aja. Jangan masa bodoh, tapi perhatikan musuh kita ini, saudara. Deteksi kekuatan lawan. Bagaimana mendeteksinya? Ya, masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Nah, anak saya yang terakhir ini kan belajar online di rumah. Dan dia mesti ujian. Ada kelompok-kelompoknya, saudara. Dan dia cerita, aduh papa, kenapa saya nggak seperti teman saya? Saudara, kenapa? Aduh, saya nggak mikir. Tapi dia memikirkannya. Jadi dia dapat nilainya hampir 100. Wow. Anak saya 83, 84 ya udah puji Tuhan. Tapi temannya 100, hampir, saudara. Saya bilang, kok bisa? Kan belajarnya sama-sama sama kamu, kok bisa? Dia bilang begini, Pak, kan grup-grup itu ada jamnya. Nah, dia melihatin jam-jamnya itu, kapan ada orang kosong dia mau masuk. Walaupun jamnya belum tiba, ibadah kita katakanlah jam 10. Ada orang yang datangnya mepet, bahkan sengaja terlambat. Tapi ada orang-orang yang sengaja datangnya setengah 10. Beberapa datangnya jam 9, ini luar biasa. Nah, yang disebutkan sama anak saya ini, ruangannya katakanlah jam 12 siang. Tapi jam 11 dia udah nunggu di ruangan itu. Dan ketika ada ruangan kosong, dia masuk. Dan ketika dia masuk, ya ampun, ternyata masih ada anak-anak sedang ujian di kelompoknya itu. Dan pada waktu sedang ujian, memang dia nggak bisa dengarkan materinya, tapi dia bisa lihat dosen pengujinya. Dan pada waktu dia lihat dosen pengujinya, wah itu kan dokter ahli THT, telinga, hidung, tenggorokan. Dan kalau dia dokter THT, spesialisnya ada telinga. Waduh, guru-guru akhirnya dia simpulkan sendiri, kalau dia jaga pasti materinya nggak jauh dari telinga. Jadi buru-buru dia buka catatan lagi, buru-buru dia pelajari lagi spesial untuk masalah telinga. Kenapa? Karena yang jaga di ruangan itu adalah dokter THT, ahli telinga. Dan iya, ulangin di waktu yang masih ada itu. Makanya ketika itu terjadi di ruangan itu dan dia diuji, materi telinga betul keluar. Dan dia bisa, angkanya nyaris 100. Saya bilang sama anak saya, bukan mengecilkan kamu. Kalau kamu kan ruangan belum dibuka, santai. Dengar musik, nyemil. Mondar mandir sono main sama dogi. Semua pilihan. Kalau kita mau seperti tadi mendeteksi, walaupun waktunya belum tiba, ruangan dibuka, masuk. Ternyata masih ada yang diuji, walaupun kita nggak dengar materinya, tapi kita bisa lihat dosennya. Jadi kita bisa tahu menyediakan pelurunya seperti apa. Pak, itu dosa. Enggak dosa, kan ruangannya dibuka. Ruangannya dibuka. Ada banyak persoalan di hidup ini, Tuhan juga kepengen kita deteksi supaya penderitaan nggak tambah besar, deteksi supaya musuh nggak tambah kuat. Tapi dengan kita bisa mendeteksi, kita punya senjata yang lebih tepat. Amin, saudara? Senjata yang lebih tepat, nggak asal buang pelor atau kena panah sembarangan. Itu kan sayang juga, sia-sia.
Pada ayat 48 kita masih sedang belajar memberikan keberanian Tuhan buat kita. Itu sebabnya mesti sabar menunggu, bisa mendeteksi. Maka pada ayat 48, maka segeralah Daud berlari. Wow, orang Filistin Goliat itu maju, disambut sama Daud, berlari. Jadi di bagian ini kita mau belajar, Tuhan berikan keberanian dalam bentuk apa? Antusias hadapi persoalan. Jadi pada waktu ada persoalan pribadi mungkin kurang sehat, pada waktu persoalan dengan keuangan, pekerjaan, pada persoalan dengan rumah tangga, gereja Tuhan, pelayanan, waduh masalahnya begitu banyak. Tapi yang jadi masalah cara kita menghadapinya. Bukan benar atau salah, tapi respon kita terhadap masalah seperti apa? Kita pilih, kita mau antusias, kita mau semangat, waduh luar biasa. Jadi Daud ketika menghadapi Goliat, dia semangat, dia lari. Wah, mungkin juga semakin mulutnya berseru-seru kepada Tuhan, saudara. Dia lari, antusias, saudara. Semangat, hadapi persoalan, semangat, saudara. Saya mengambil sepotong kalimat dari Ingvar Kamprad, pendiri IKEA. Jadi sekarang toko furnitur yang sedang banyak dikunjungi adalah IKEA ya. Ini pertama didirikannya di Swedia. Dan saya mendapatkan video dari Ingvar Kamprad, pendiri IKEA. Dia mengatakan kalimat yang indah, orang yang mencintai pekerjaannya dan antusias. Orang yang mencintai pekerjaannya, pelayanannya, panggilannya, dan dia antusias, maka sepertiga kegagalan hidupnya akan lenyap. Wah, kegagalan hidup itu terbuka, bisa 100%. Tapi kalau kita mencintai panggilan kita, pekerjaan kita, dan menghadapinya dengan antusias, maka sepertiga daripada kegagalan itu sudah tidak ada. Jadi beban yang perlu kita tanggung udah nggak semuanya. Wow, luar biasa. Antusias bisa membuat beban rontok sepertiga bagian. Wah, hidup ini ke depan udah semakin ringan. Cuma persoalan kita mau antusias, kita mau belajar. Amin, saudara. Berani bersama dengan Tuhan. Nyanyi apa, sedih, tergantung kita. Ya, antusias atau loyo tergantung kita. Tapi kita putuskan hari ini kita mau antusias. Amin. Ya, kitab Amsal berkata orang-orang yang antusias, yang bersemangat, dia bisa mengatasi penderitaannya. Ayat 48 dikatakan kebarisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi Daud itu berlari menuju kepada barisan musuh dan menemui orang Filistin itu. Ya, secara jumlah banyak betul tujuan ke sana, tapi dia fokus. Ya, kehidupan kita juga sama, persoalan banyak, tapi mari kita fokus. Mana yang lebih dulu kita akan selesaikan. Jadi kalau Daud tidak menghadapi orang Filistin dalam hal ini Goliat, tapi pasukan yang banyak, mungkin kejadiannya bisa beda. Dia dikeroyok, saudara. Nah, cuma karena memang pertandingannya ini 1 lawan 1, maka dia tahu fokus dia adalah Goliat. Nah, kita percaya hidup kita harus memiliki tujuan, harus fokus. Amin, saudara. Pak, fokus kita kemana, Pak? Ke masalah? Jangan, fokus kita ke Tuhan. Amin, saudara. Kita berkata carilah dahulu perkara-perkara yang di atas, saudara. Yang di atas itu unlimited, yang di atas itu wow, tidak berbatas. Tadi yang saya katakan betul, musuh kita Goliat besar, tapi Tuhan kita maha besar, saudara. Tuhan kita maha besar. Saya ingat seorang hamba Tuhan ketika menulis sebuah buku, dia berkata kita ini kelompoknya Raja Wali. Dan musuh kita itu si Dajjal seperti ular. Jadi kalau Raja Wali melawan ular, jangan di daratan. Kalau di daratan Raja Walinya kalah. Tapi Raja Wali mesti mencengkram ular. Dan ketika sudah dapat cengkraman itu, kencang kita bawa ular ke atas. Kita bawa ke atas dan kita bawa ke atas dan terus kita bawa ke atas sampai tinggi, bahkan sampai lebih daripada 5.000 meter. Dan akhirnya terjadi apa? Udara semakin tipis. Dan Raja Wali di sana hidupnya memang terbang tinggi, tapi buat ular mulai kelepak-kelepak. Ular kelepak-kelepak dan akhirnya ular bisa mati lemas ketika dibawa ke udara. Hidup Kristen kita juga sama. Betul, bumi di mana kita lahir, kita lama di bumi, bahkan sampai sekarang umurku 55, ya 50 tahun aku di bumi. Tapi Tuhan mengajar kita menghadapi persoalan tidak cukup pakai perkara bumi. Yang setuju bilang amin. Nggak cukup dengan kekuatan otak dan otot, nggak cukup.
Makanya ada perkataan, kalau engkau capek berdiri, maka berlututlah. Jadi bawa persoalan kita fokus kepada Tuhan, satu persatu disebutkan. Tuhan, ini anak saya, ini cucu saya, Tuhan, ini jemaatmu, ini aduh begitu banyak, beras udah tinggal 2 liter Tuhan, uangnya udah habis, akhir bulan masih ada 1 minggu lagi. Bawa kepada Tuhan, jangan ingat si A, jangan ingat si B, apa teleponnya minjem beras, apa mainnya ke sana, cerita, curhat, ujung-ujungnya doakan kami nggak punya beras, ya ampun. Itu cara dunia. Tapi kalau kita tahu segala sesuatu Tuhan yang atur dan Tuhan yang pegang kendali, amin saudara, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong kita, kita minta Tuhan berikan hikmat kepada kita, dan kita percaya Tuhan selalu ada jalan, amin saudara. Tuhan selalu ada jalan. Saudara, komit ini berkata keberanian itu bukan akhir segalanya, tapi keberanian hanya jalan masuk. Dan bagian kita harus menghidupi dengan ketekunan, baru bisa berhasil. Jadi waktu kita berani seperti merobek sesuatu, kita bisa masuk, tapi itu belum segalanya, itu baru awal. Dan kalau kita ingin menikmati hasilnya, maka dibutuhkan ketekunan untuk bisa memperolehnya. Jadi orang-orang yang berani, dia baru memulai, dan dia mesti memeliharanya. Mari sama-sama hal yang kedua, pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang kecil. Yang pertama, memberikan keberanian. Sekarang dalam ayatnya 49, memberikan ketulusan buat kita. Saya pinjam kata-kata Pendeta Timotius Arifin yang mengatakan bahwa orang yang tulus pasti, suka bersyukur dan menyembah. Saya pikir lagu-lagu yang dipakai pas banget ya. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah pembelaan Tuhan dalam bentuk yang kedua, yaitu ketulusan, maka tanda orang yang tulus, dia bersyukur. Amin saudara? Dia bersyukur. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan baik yang besar maupun yang kecil. Dan menyembah. Nah, orang yang menyembah bisa menerima kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun sekarang belum tiba, walaupun sekarang belum seperti apa yang kita mau, Tuhan memberikannya. Tapi kita bukan hanya bersyukur, tapi kita menyembah. Artinya kita setuju. Kita setuju. Dan orang-orang yang setuju kepada Tuhan, saya percaya hidupnya akan bahagia. Amin saudara. Langit panas, setuju. Hujannya ya ampun, geluduknya ya ampun, setuju. Nah, orang-orang yang setuju walaupun musim bisa bergeseran berganti-ganti, tapi orang yang setuju dengan kehendak Tuhan, dia tetap bahagia. Dia tetap bahagia. Saudara, coba kita perhatikan pada ayat 49, Tuhan memberikan ketulusan dalam bentuk anugerah buat kita ini. Ayat 49 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Jadi ada kantung gembala, saudara. Dia memasukkan tangannya ke kantung itu, bukan ke kantung orang lain. Ada banyak kita seringkali lihat kantung orang lain, kok dia lebih gede, kok isinya dia lebih banyak. Nah, dalam hal ini kita mau berkata bahwa orang yang tulus bersyukur buat talenta yang Tuhan kasih. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang penting syukuri. Kita dapat berapapun syukuri. Jangan pernah mengatakan rumput orang lain lebih hijau. Jangan-jangan turun berplastik. Tapi syukuri rumput yang kita punya adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Ayat 49 dikatakan diambilnya sebuah. Udah dirogoh sesuai ukuran tangannya. Ini gambaran jumlah talenta. Dan Daud merogoh, ambil 1. Dan disiapkan umbannya, ambil 1. Saudara, kita diberkati. Dan kita ingin berkat kita itu banyak. Cuman persoalannya saudara, berapa banyak yang Tuhan izinkan kita nikmati. Nah, maka dari itu bersyukurlah kalau berkat itu walaupun tidak terlalu banyak, tapi kita bisa nikmati. Ya, keluarga dari om saya, om dan tante udah lansia, dia berkata, ya gimana sekarang anak-anak udah pada gede. Untuk manggil supaya kumpul udah susah. Masing-masing berkata, aku sibuk. Maaf nih. Dan yang rawat mereka ada pembantu mereka. Maaf, mobilnya mungkin di atas 10. Tapi 1 pun tidak ada yang dia bisa bawa. Kenapa? Udah gak dikasih saudara. Kalau bawa mobil udah gemeteran. Mobil yang paling mewah sekalipun gak tahan duduk di atas 2 jam. Dan jalan jauh sekarang sudah harus pakai kursi roda.
Makannya serba berpantang. Bepergian jauh sudah tidak bisa. Uang mungkin ada di berbagai macam tempat, baik di properti, baik di surat saham, ataupun mungkin di logam mulia. Tapi nggak bisa dinikmati semua. Kadang-kadang dia suka berkata yang enak seperti lu. Aduh, dia beda umur ya. Dia udah umurnya mami 80-an. Saya baru 55. Tapi dia berkata hidup sehat adalah anugerah. Mau kemana aja bisa, makan apa aja boleh. Tapi tentu jangan rakus, tetap harus jaga kesehatan. Amin, saudara. Ya, bekas murid saya tiba-tiba berkata, "Kok doain suami saya." Udah hampir 1 bulan di rumah sakit. Kembung perutnya seperti orang hamil pada bulannya. Padahal laki-laki. Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Air. Dan mesti disedot. Dari jaraknya seminggu sekali, jadi sekarang udah tiap hari." Dia udah gak sanggup. Saudara, akhirnya saya sama Siana kunjungi besok. Aduh, kasihan sekali. Dan hari itu dia berkata, "Kokoh, besok saya akan dioperasi. Saya minta bantuan rohani, saya baik. Kalau boleh saya ingin hidup umur panjang." Saya baik. Tapi kalau tidak boleh, dia berkata, "Biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Oke, kalau gitu namanya pasrah. Kita akan doa. Saudara, saya bacakan kitab Yakobus, baiklah mereka yang ada salah minta ampun dulu sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Baiklah para penatua berdoa, bahkan juga ada kata boleh mengoleskan minyak. Dan hari itu saya oleskan pada bagian kepala dan pada pusat. Dan saya serahkan orang ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, istrinya mengantarkan saya sampai di luar, dia berkata hidupnya nggak disiplin. Aduh, kaget saya. Saya bilang, "Kenapa?" Dia tuh jago masak, tapi dia juga jago makan. Kalau dia makan babi kok nggak cukup sepiring, bisa nambah 4 kali. Aduh. Dan kalau dia pergi keluyuran kemana-mana, jajannya kotor. Apa aja makanan yang dia suka dengan mulutnya, dia hantam. Jadi sekarang, istilahnya ketika kita tidak hati-hati, maka kita mesti menuai badai. Itu dengar seperti itu ngeri juga, saudara. Jadi punya uang bukan boleh beli semua, makan semua. Tidak, kita juga mesti belajar untuk disiplin. Amin, saudara. Sudah doakan, sudah pulang. Dan besok saya pantau, dia berapa sih operasi? Gak jadi siang kok, sore. Ya udah, doakan lagi, tapi sudah masa puasa. Dan hasil operasi baik. Wih, kok cepat sekali, katanya 5 jam. Kok ini cuma 2 jam lebih sedikit udah selesai. Iya, ternyata enggak. Jadi di operasi besar, itu pun biusnya lokal. Cuma dikasih pasang alat supaya nggak perlu dibuka-buka, air bisa disedot. Tolong bersyukur. Dan rawatnya rawat kamar biasa. Tapi berita buruknya adalah ketika dipindah kamar biasa, dia langsung pingsan, koma. Dan terpaksa mesti dibawa ke ICU dan meninggal. Jadi saya berdoa di hari lusa kemarinnya, dan dia meninggal hari itu. Istri saya cuma berkata, "Ya Pak, kita masih dikasih berkat, bisa beli ini, bisa makan ini." Kita belajar untuk hidup juga disiplin. Amin, saudara. Hidup disiplin. Ya, bukan semua yang kita suka kita bisa masukin ke mulut ini, tapi juga kita perlu untuk menyeleksinya. Masih dalam hal yang sama soal ketulusan bersyukur karena kita dikasih kuasa memakainya, namun tidak bisa absolut. Kuasa itu mesti kita pakai dengan disiplin. Ayat 49, kita mesti bersyukur karena Tuhan beri malaikat penjaga. Wah, kita nggak pernah sendiri. Aduh Pak, saya udah janda, nggak ada suami. Nggak pernah sendiri. Orang tua, saudara udah jauh Pak, cuman saya di kota ini. Nggak pernah sendiri. Ada penjaga. Sejak anak lahir pun Tuhan kasih malaikat untuk menjaga anak ini. Apalagi sekarang kita udah gede, pasti kebutuhan kita banyak. Dan malaikatnya juga nggak satu. Yang setuju bilang amin. Wah, malaikatnya banyak. Kok bisa saya berkata seperti itu, saudara? Ada perkataan, maka kenalah batu yang diumban itu ke dahi orang Filistin. Waduh, saya senang kalau saya cerita ini, saya senang. Saya ilustrasikan ke anak-anak. Bukti ada malaikat penjaga dalam hidup kita. Malaikat itu bantu arahin batu ke kepala. Nih gue lihat, wih, batu itu bisa melenceng, batu itu bisa melemah, batu itu bisa terlalu jauh. Tapi kalau dikendalikan malaikat bisa pas.
Kita kadang-kadang hitung pun bisa salah, kadang-kadang kita nggak bawa kalkulator, kadang-kadang mau minta tolong sama orang pun kita nggak yakin. Tapi gimana? Tapi sekali lagi ada malaikat, ada cara Tuhan menolong kita. Dulu pada waktu mama saya masih sehat, setiap kali menyeberang jalan dia takut. Tapi waktu dia berdiri ada yang menghampiri, tante menyeberang. Yuk sama saya. Nah, waktu mulai badannya belakang sudah kena pengapuran, sudah mulai bungkuk, bawa barang nggak boleh berat-berat. Ada aja orang berkata, tante biar saya bawa itu. Ada aja. Sampai kadang-kadang mama saya berkata, Hendy kalau Hendy nggak sempat nggak apa-apa. Duh, jadi nggak enak. Tapi Hendy mau antar, tapi Hendy kan nggak bisa. Nggak apa-apa. Nanti pasti Tuhan tolong. Nah, itu betul. Nanti pasti Tuhan tolong. Dan selalu ada cara. Saudara, kita percaya ada malaikat penjaga yang Tuhan kasih. Ada perkataan sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Wah, terbenam ke dalam dahinya. Kan ada ketopong, tapi ketopongnya terbuka. Wah, batu itu kena dahi. Nah, kalau dahinya lebih keras dari batu, batunya mental. Tapi saya percaya malaikat penjaga bikin itu kepala, batok jadi lembut. Setuju bilang amin? Menem, saudara. Terbenam. Sampai kita berkata sampai terheran-herannya bisa pas terbenam. Waduh, lagi sekali tidak ada perkara kebetulan. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Waduh, luar biasa saudara. Ya, sampai si Goliat ini terjerumus dengan muka ke tanah. Jadi apa Goliat ini trauma? Apa terkesima? Enggak. Dan bagi saya malaikat-malaikat memegangi Goliat sehingga nggak berkutik. Aduh, kalau udah kayak gini kan diapain aja kalau orang udah nggak berkutik enak saudara. Jatuh. Jadi kalau gitu kemenangan kita nggak boleh kita sombong. Kenapa? Karena Allah bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau semuanya bisa terjadi dengan begitu baik, ini doanya talk chat lo. Kamu udah berapa lama? 2 hari berdoa. Saya baru 2 menit langsung Tuhan buka jalan. Saya baru keluar rumah aja orang udah berdatangan untuk menolong saya. Itu nggak lepas karena ada tangan Tuhan menolong kita lewat orang-orang, lewat para malaikat ya tanda petik, supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Semua kita mau dilindungi apalagi zaman sekarang. Aduh Pak, supaya nggak ketularan virus, ya kita butuh perlindungan, tulus. Itu salah satu jalannya. Aduh Pak, orang-orang jahat semakin banyak, betul. Gimana cara Tuhan lindungi? Tulus. Ujung-ujungnya seperti tadi, melekat. Suka bersyukur dan menyembah, karena orang tulus selalu tandanya itu, suka bersyukur dan menyembah. Mari yang terakhir saudara, pada ayatnya yang ke-50 dan 51. Judul khotbah ini pembelaan Tuhan bagi orang kecil. Yang pertama memberikan keberanian, itu ayat 48. Memberikan ketulusan, itu ayat 49. Yang terakhir ayat 50 dan 51, memberikan kemenangan. Aduh, ini yang kita tunggu-tunggu saudara. Kita rindu untuk mendapatkan kemenangan ini. Ayat 50 dikatakan Daud mengalahkan orang Filistin itu. Betul, Goliat besar. Ternyata Tuhan kita maha besar. Ujung-ujungnya musuh dikalahkan. Wah, saudara, luar biasa. Karena kita percaya Tuhan ada di depan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk setiap apa yang kita hadapi. Dan kalau Tuhan ada di depan, dia sebagai pemimpin yang harus kita ingat. Gereja ini punya pemimpin, tapi nggak semua tante yang melakukan. Gereja ini punya pemimpin, nggak harus pemimpin yang lakukan, tapi pemimpin atur, pemimpin bagi tugas, pemimpin minta supaya masing-masing departemen mengerjakannya. Jadi kalau begitu, Tuhan adalah pemimpin, bagian kita mengerjakannya. Banyak orang Kristen berkata, Tuhan kau pemimpin, kau yang menyediakan. Kitanya diam aja, akibatnya yang terjadi besok masih belum ada jalan, lusa udah mulai kehabisan, 3 hari lagi kita mulai keteteran. Saudara, kenapa? Bukan Tuhan gak kuasa, tapi jangan-jangan kita diam aja, kita gak melakukan bagian kita. Tapi kalau Tuhan pemimpin dan kita mengerjakan bagian kita, saya percaya bahwa Tuhan kita akan bertanggung jawab untuk apa yang diaturnya. Yang setuju bilang amin. Dia bertanggung jawab. Aduh Pak, anak saya mesti bayar kuliah, apalagi ini udah pengen naik-naikan Pak. Aduh, yang satu udah kepengen
Kerja Pak udah nggak tahan ini, gimana Pak? Sekali lagi minta pimpinan Tuhan. Tapi kan Tuhan nggak kelihatan. Datanglah ke gereja, jumpai pemimpin rohani kita dan minta konseling. Dan pada waktu itu Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kita. Keluarlah kata-kata pencerahan dan kita pegang itu sebagai tanda petik suaranya Tuhan. Dan bagian kita mengerjakannya. Mengerjakannya. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita karena Tuhan ada di depan. Dia sebagai pemimpin dan Dia yang mengarahkan kita. Kalau Tuhan arahkan, ikuti saja dari belakang. Aduh, kayaknya nggak mungkin nih. Tapi firman Tuhan berkata jujur. Karena orang jujur kemahnya mekar. Aduh, nggak boleh selap-selip, potong jalan, nggak boleh curang. Ya nggak boleh. Ya udah deh kalau gitu. Ikuti aja. Saya ingat teman saya berkata sedikit, tapi kalau Tuhan berkati nggak akan habis. Tapi rampasan, rampokan hasil curang walaupun banyak nggak cukup. Jadi kalau begitu ya Tuhan, saya mau belajar. Tuhan arahkan, saya mau ikuti aja. Amin. Manut. Belajar untuk tunduk. Ya, sahabat saya gembala sidang berkata, Pak, jemaat saya waktu hancur-hancuran rumah tangganya sampai nginep 2 hari di sini. Oh terus Pak, ya usaha juga hancur. Saya doakan, saya bina sampai rujuk kembali, istri mau mengampuni dan mereka mulai jualan kecil-kecilan, sekarang sudah mulai besar dan usaha di bidang roti. Pak, sekarang ada 2 pabrik di Tangerang. Nggak dengar kayak gitu, kita juga kepengen didoain supaya jalan berkatnya terbuka lebar. Tapi gembala sidang ini berkata, tapi udah punya 2 pabrik roti, perpuluhan nggak dibawa ke sini. Kalau kita berkata gereja sedang butuh ini, butuh itu, nggak nyumbang. Dan dia mengeluh. Pak Hendi kalau beribadah ke tempat ini, mesti Pak Hendi kenal orang itu. Oh iya, saya bilang, saya nggak ingat, saya bilang yang mana. Pak Hendi punya saran, ngomong. Jangan hanya ngebatinin orang, jangan hanya ngeluh, jangan hanya prejudice, tapi sampaikan. Alah, kalau kita ngomong juga capek Pak. Kita udah sering kali nyindir lewat mimbar. Kemana tadi nyindir-nyindir? Saya bilang ngomong langsung, 4 mata. Oh mesti begitu ya. Kalau sampai ada ngomong 4 mata secara langsung, kewajiban dia sebagai jemaat seperti apa, karena dia makan di gereja ini, dia susah payah dalam keadaan terdesak ke gereja ini. Nah kewajibannya dia adalah ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi sesudah itu dia tidak menabur, itu bukan urusanmu. Bagianmu mengampuni. Dan kalau bagianmu mengampuni, berkat akan tumpah kepada kamu. Walaupun bukan melalui dia, tapi melalui tempat lain. Oh begitu Pak Hendi, saya bilang iya. Kuncinya ngomong. Saya mesti datang Pak, ya kalau bisa. Nggak cukup hanya WA, nggak cukup hanya telepon, saya bilang datang. Dan waktu saya seperti ibadah ini ada rekaman, jadi ibadah itu belum onsite. Dan gembala ini menahan saya untuk sharing. Dia berkata, Pak Hendi, saya datangi Pak. Buka jambah merah, saya pikir bakal marah. Dia minta maaf Pak. Dia bilang saya salah. Maafkan saya Pak. Dan ketika terjadi yang namanya rekonsiliasi dan disambut dengan ramah, dia berkata, Pak, saya mau tebus semua kesalahan saya. Jadi perpuluhan yang macet itu dia gabung sekaligus. Dia berkata, Pak Hendi, kita 3 lantai, semua AC baru Pak, dia yang kasih. Dan sekarang perpuluhannya dia Pak lancar setiap bulan. Wah, saya bilang luar biasa. Pak, terima kasih. Untung saya ngomong sama dia. Saya bilang bukan untung ngomong, memang harus ngomong saya bilang. Supaya kita nggak ngebatin yang buruk. Tapi responnya dia terhadap apa yang kita sampaikan itu bukan urusan kita. Tapi saya percaya kalau hati kita tulus, seperti tadi kita sering belajar, maka Tuhan akan jamah hati orang itu. Yang setuju bilang amin. Jadi gereja ini sekarang sudah bergerak baik.
Masih dalam hal yang sama, kita berada di bagian terakhir bahwa Tuhan yang pimpin bagian kita mengerjakan, Tuhan arahkan, ikuti aja dari belakang, dan Tuhan berdaulat. Jadi suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau jadikan A, jadikan B, jadikan C. Suka-sukanya Tuhan, Tuhan berdaulat. Bagian kita adalah terima dengan rela. Dan orang yang rela, sekali lagi, hatinya tulus. Dan orang yang tulus selalu bersyukur. Ya, terima kasih aja. Pada ayat 50, dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan sediakan. Ya, Daud tidak pandai berperang. Daud tidak punya pedang. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? Ya udah, pokoknya percaya aja Tuhan akan sediakan. Amin, saudara. Di mana sediakannya? Apakah Saul meminjamkan? Apakah tentara lari-lari membawakan? Tidak. Tapi ketika sampai di on spot, di lokasi di mana Goliat tumbang, ini saya mencatat kata-kata yang buat saya sangat diberkati. Bukan hanya nyali untuk melangkah dengan radikal, tapi teliti, jeli melihat berkat tersembunyi. Jadi waktu itu orang besar itu jeblok gitu kan. Tapi yang dilihat sama Daud bukan jatuhnya, tapi di tangannya ada pedang. Di tangannya ada pedang. Apakah kita juga jeli melihat berkat-berkat tersembunyi yang Tuhan sebar di sekeliling kita? Jadi jangan hanya bermegah untuk robohnya raksasa, tapi ada hal-hal kecil, saudara, yang kita mesti lihat. Dan buat apa hal kecil itu? Begini, saudara, andai kata dia jatuhnya nggak mati, misalnya ya, dia cuma pingsan. Kalau zaman sekarang modern pakai pistol, cuma centik aja kita yang mati. Tapi Daud itu melihat ada pedang, dan pedang ini kemudian diambilnya. Pedang siapa? Pedang musuh. Dan pedang ini untuk menggorok lehernya. Selesai. Kita ingin segala sesuatu bisa selesai dengan kemenangan. Bagian kita adalah rapi mengerjakannya. Wah, kita mesti rapi mengerjakannya. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya, dari namanya naruh barang, nyapu, ngepel. Aduh, saya kalau hari ini ngitung kerjaan udah banyak sekali. 3 kurang seperempat udah naikin air untuk masak. 4 kurang seperempat mesti bawa mama ke kamar mandi. Dan itu udah siap, 1 kaos mesti basah. Selesai mandi, keringkan semuanya, karena hari ini hari keramas. Rambut mesti diminyaki, gosok, pijat kepala. Waduh, dia seneng. Kenapa? Pokoknya seneng aja kok ke pijat kepala. Fisioterapi, udah selesai fisioterapi, dia berulang-ulang berkata, makasih Hendy. Saya bilang sama-sama. Saya mesti buatkan susu, saya lari ke dapur membagi air yang sudah matang, ke termos, ke penggunaan di mana saya juga mesti minum air hangat pagi-pagi. 5 kurang seperempat Siana turun dari atas. Tandanya apa? Kita mesti keluar sama anjing. Ganti kaos, jalan. Ketika pulang, saya masih punya waktu setengah jam. Saya baca Alkitab, saya doa. Di Siana hampiri saya, nyapunya sekarang apa ntar? Ya kalau nyaman udah nanya kayak gitu, sekarang mah. Ganti baju lagi, ambil sapu, nyapu. Mendekati jam 7 saya mesti ngorder makanan, karena hari Sabtu pagi kita nggak masak. Dan bapak saya sudah ngorder nasi tim, saya bilang pasti. Order, Pak Hendy siap 10 menit lagi. Saya bilang saya akan berangkat 10 menit lagi dari rumah. Jadi sampai di sana kurang lebih saya bilang setengah jam. Baik Pak Hendy. Jadi setelah nyapu, ambil kendaraan berangkat. Ketika pulang layani mama, masih belum ngepel. Selesai mama dorong ke depan, dia minta dijemur. Matahari sudah mulai naik. Saya masuk ke dalam dengan anak-anak sudah menunggu, kita mesti makan pagi. Dan saya lanjutin setelah itu ngepel. Aduh, rasanya panjang sekali pekerjaan. Tapi saya senang. Kenapa? Saya dikasih sehat. Mama saya berulang-ulang ketika ngelihat saya senyum. Dan ketika jamnya sudah kelewatan dijemur, mungkin dia takut angus atau apa. Hendy! Saya keluar. Saya bilang, kenapa mah? Udah kepanasan. Saya bilang, nggak ada panas, mama minta panas. Hari ini ada panas, mama nggak bersyukur. Tapi kepanasan. Tapi kan nggak akan gosong. Hitam. Saya bilang, tambah cantik. Hitam manis. Amin, saudara. Mama saya goleng-goleng kepala. Dengan aktifkan satu tangan kiri, kanan belum aktif. Dia cubit saya. Rasanya itu bahasa dia untuk berkata, terima kasih.
Saya begitu bersemangat. Selesai makan, saya dikasih kesempatan untuk dia cuci piring. Saya mandi buru-buru. Saya masih punya kesempatan untuk lanjut baca Alkitab. Dan istri saya bertanya, berangkat jam berapa Pak? Saya bilang jam 8. Tapi saya bilang, kalau antar ke kamu, saya bilang, saya takut nggak keburu. Ya udah kalau gitu terserah kamu. Panjang hari ini. Tapi cuman review, ulang-ulangin, Tuhan kalau engkau nggak tolong bangun kesiangan. Kalau engkau nggak tolong, mama bisa marah karena nggak sempat dimandiin, nggak jemur, nggak ngepel, nggak nyapu. Aduh, tapi semuanya pas. Semuanya pas. Saya percaya segala sesuatu kalau kita selesaikan dengan rapi, maka hasilnya pasti baik. Amin, saudara. Kalau rapi pasti baik. Yang terakhir dalam ayat 51, pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, yang mati kan Goliat, tapi rombongannya bubar, saudara. Itu orang-orang Filistin, orang-orang jago berperang. Sebenarnya kalau mati satu orang, mereka nyerang ke kubu Israel, itu bisa hasilnya beda. Tapi lagi sekali di bagian ini kita percaya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Amin, saudara. Bisa membuat musuh jadi gemetar dan musuh lari terbirit-birit. Jadi kemenangan kita murni bukan dari kita sepenuhnya, tapi karena tangan Tuhanlah. Itu sebabnya kita tidak punya alasan untuk bersungut, tidak punya alasan untuk bermegah. Sekali lagi kita harus mengucap syukur. Mari sama-sama kita akan berdiri, saudara. Kita akan mengakhiri dengan satu lagu. Betapa hatiku berterima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan buruk di tangan Tuhan bagi kami. Yang ada rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kami kepada kemenangan. Masalah bukanlah akhir segala sesuatu, tapi dengan masalah kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya buat kami hidup melekat kepada Tuhan, supaya kami bisa terima keberanian, memiliki ketulusan, bahkan kami bisa menikmati kemenangan. Kami tidak tahu ada berapa banyak masalah lagi yang mesti kami hadapi, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan kami maha besar, dan Tuhan penolong yang tepat pada waktunya.
Berkati kami jika kami seorang istri, suami. Berkati jika kami sudah seorang diri sebagai duda ataupun janda. Dan berkati kami yang masih bujangan, yang memerlukan pasangan. Dan kami percaya Tuhan punya waktu yang tepat buat kami. Dan berkati anak-anakmu yang bangun usaha, yang bekerja. Dan sembuhkan kami yang sedang lemah dan sakit dalam nama Yesus. Tuhan punya cara menolong kami. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati setiap jemaatmu yang hadir secara onsite maupun yang ada di rumah, di perjalanan, mendengar secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semua jawaban Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan berkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk lawatannya. Kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biar kita semua belajar untuk semakin hari semakin melekatkan hidup kita kepada Tuhan, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita akan terus berjuang sampai selesai, agar supaya semuanya kita boleh mendapatkan kemenangan itu. Ya, terima kasih untuk firman yang sudah kita dengar. Terima kasih juga kepada Pak Hendy yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan terus memakai kehidupan Pak Hendy menjadi berkat dimanapun juga berada. Kita juga bersyukur untuk kekasih-kekasih Tuhan sekalipun ada di rumah. Saya percaya semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua baik, semua sehat. Ya, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat yang ada. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang terus-menerus melawat kepada saudara-saudara semua. Dan terus berdoa agar supaya semua berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mustahil. Kita bisa ibadah onsite kembali di gereja. Kita kan sudah kangen semua, ya toh. Tapi kita tetap berdoa, tetap menjaga dengan protokol kesehatan yang ketat supaya kita tetap sehat. Jangan bangga kalau sudah divaksin, ya. Divaksin itu bukan jaminan, tetapi kita tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga semuanya. Dan terlebih hati kita jaga supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan kapanpun, dimanapun juga. Itu yang terutama. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Hanya Engkau Bapa yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin masalah silih berganti di dalam hidup kami, tetapi berikan kepada kami hati yang tetap mengasihi Tuhan, hati yang tetap melekat dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, dan mempercayakan hidup ini sepenuh di dalam tangan-Mu. Bahkan lewat masalah pergumulan hidup yang Kau izinkan terjadi, boleh membentuk kami semakin kami dewasa di dalam Kristus. Semakin kita mengerti, semakin kami tahu Tuhan bahwa kami harus belajar dan belajar terus supaya kami dapat meneladani Kristus seutuhnya. Bahkan Tuhan, lewat pergumulan dan masalah itu, kami akan melihat, mengalami kemuliaan-Mu di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Kau meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Berbicaralah terus kepada kami, supaya kami tetap menjadi orang yang rendah hati dan menjadi orang yang takut dan mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus membukakan rahasia firman-Mu. Kau pakai dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa boleh dibawa semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga keluarganya, berkati segala pergumulannya. Untuk mamah yang sudah berusia lanjut dengan kondisi tubuh fisik yang semakin melemah,
Kiranya Mama tetap sehat di dalam kerohaniannya, tetap menggantungkan harap kepada Tuhan, sehingga Mama tetap dapat bersukacita di dalam keadaan apapun juga. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, berkati untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tolong mereka supaya mereka pun tetap setia kepada Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan kesibukan mereka. Dan terutama untuk sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah atau sedang dalam perjalanan dan dimanapun juga. Berkati mereka, peliharakan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Dan kiranya mereka terus-menerus mengalami Engkau di dalam hidup mereka. Sekalipun kami sudah lama tidak pernah berjumpa dengan tatap muka, tetapi Engkau dapat dijumpai setiap waktu, setiap saat. Dan mereka terus mencari Engkau, mengutamakan Engkau di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh terpelihara sempurna di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami hanya bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Engkau pakai mereka menjadi alat yang dapat menyenangkan hati-Mu. Lewat mereka maka Indonesia dibawa semakin merata keadaan ekonomi penduduk. Dan Engkau juga tolong agar supaya setiap daerah mereka boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka lewat pemerintahan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak, kami percayakan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, biar Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat kepada saudara. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.